Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al mautu bab wa kullun nasi dakhiluh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal kiram wal muhtaramin, segenap para hadirin sekalian, jamaah majelis walimatul watimah, peringatan 100 hari atas wafatnya almarhumah Mbok Sulayem binti Tok Semito. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendoakan beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa almarhumah. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, amal ibadahnya diterima, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat setempat, diantaranya Bapak Haji Bunamin, sesepuh RT 06, RW 0 berapa ini? RW 01 RT 06 Kelurahan Ujung Menteng. Ini Menteng belah ujung berarti ini. Ujungnya Menteng di sini nih, Pak. Ujung Menteng. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Tasiman dan Bapak Bunali selaku Imam Musola Nurul Yakin, dan kepada segenap sesepuh serta tokoh masyarakat setempat yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Insya Allah dari lubuk hati yang paling dalam, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila namanya tidak tersebut. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Majelis Taklim Silaturahmi Malam Rebo. Ini kegiatan rutin kita di Pulau Gebang. Setiap malam Rebo kita mengadakan pengajian dari rumah ke rumah yang kita beri nama Majelis Taklim Silaturahmi Malam Rebo. Dalam hal ini dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Halimi beserta pengurus yang lain. Ketua DKM Musola Al-Muqarrabin hadir, Ketua RT kita RT 13 RW 04 Pulau Gebang hadir. Kemudian Ketua Majelis Taklim Subhanul Yaum Bapak Rahmat Komarudin, Ketua Majelis Taklim Bulanan Hilakul Zikri Bapak Samsuri. Tak lupa Sohibul Bait yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Sutrisno. Apa Sutrisna? Sutrisno orang Jawa, kalau Sutrisna orang Sunda. Nah, kalau Udin orang Betawi. Mohon maaf nama keluarga yang hadir pada kesempatan malam hari ini tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami.
bil iktifa wal ikhtisar. Kalau bahasa orang Jawa ngalap cekap lan ngalap ngeringkes, to the point. Pada malam hari ini kita sama-sama duduk di acara majelis namanya Walimatul Watimah. Kalau kita buka kitab Sulamut Taufik, bagian tengah atau syarahnya di sana ada 10 walimah untuk memperingati serta mendoakan orang yang meninggal dunia. Istilah walimahnya disebut Walimatul Watimah namanya. Walimatul Watimah. Nanti ada yang peringatan 7 hari, ada peringatan 100 hari, ada peringatan 1000 hari, ada namanya peringatan haul, ya, ada namanya peringatan nanti acara roahan nyebutnya. Pokoknya apabila mengadakan walimah mendoakan orang meninggal dunia nyebutnya Walimatul Watimah. Pada malam hari ini duduk di acara Walimatul Watimah peringatan 100 hari atas meninggalnya nenek daripada Sohibul Bait. Hikmah yang bisa kita ambil Bapak sekalian pada kesempatan malam hari ini duduk di majelis peringatan 100 hari atas wafatnya seseorang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bersama-sama kita bisa mengambil hikmah dari sini. Sebagai manusia kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa setiap kita memiliki ajalnya masing-masing. Setiap kita punya ajal masing-masing. Setiap kita sudah punya jatah hidup di dunia masing-masing. Berapa tahun kita tinggal di dunia yang tahu cuman Allah. Cuman kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad, perlu kiranya menyadari bahwa kita umat Nabi Muhammad, maka setidaknya patokan umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Karena kita umat beliau. Nabi Muhammad wafat di usia 63. Di usia 63. Pun Nabi pernah bersabda, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina wa sama'ina sana. Kata Nabi, segala sesuatu ada waktu dipanen. Kita nanam kangkung, nanti pada waktunya panen enggak? Panen. Nanam padi pada waktunya panen. Bangun kontrakan pada waktunya panen. Buka usaha pada waktunya panen. Ya, pokoknya apapun pada waktunya pasti saatnya kita memanen hasil dari apa yang sudah kita usahakan. Akhirnya Nabi mengatakan, wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umatku dipanen oleh Allah rata-rata pada usia 60 sampai 70 tahun. Ini bicara rata-rata. Memang ada yang di bawah 60, ada yang di atas 60. Tapi rata-rata antara 60 sampai 70 umat Nabi Muhammad banyak yang pulang menghadap Allah. Adapun caranya beda-beda cara. Ada orang meninggal dunia karena sakit. Ada orang meninggal dunia karena kecelakaan. Ada orang meninggal dunia nggak pakai sakit, nggak pakai kecelakaan, tidur bablas, nggak bangun-bangun. Ada nggak begitu? Ada. Macam-macam caranya, itu kan cuma cara manusia pulang menghadap Allah. Intinya setiap manusia ada waktunya pulang menghadap Allah. Ada waktunya manusia kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah, berarti manusia itu harus siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia, sejak dia balik sampai meninggal dunia. Maka dalam hal ini yang aman adalah orang gila. Bener gak?
Ada orang gila Pak dari Umul Balik sampai mati. Selamat gak dia? Selamat gak dia? Selamat. Bebas dia, orang gila. Nah, pertanyaannya, kita mau begitu? Oh enggak. Yang selamat nih Pak, diantaranya lempengan ini orang gila. Begitu mati, les sudah ditanya malaikat munkar nakir, apa yang mau ditanya? Orang gila, nggak ada akalnya. Betul gitu ya? Nah, kita nggak mau jadi orang gila, nggak mau kita maunya jadi orang yang waras. Nah, sebagai orang yang waras, kita punya pertanggungjawaban diri kita di hadapan Allah. Berarti jangan pernah menyesali soal hidup kita kenapa dikasih waras. Karena kita pengen jadi orang waras, nggak pengen jadi orang gila. Yang terpenting bagaimana kita yang diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, gunakan akal sehat kita untuk mempersiapkan bekal amal soleh pada waktunya pulang menghadap Allah. Di antara cara yang paling efektif dan efisien, ini Bapak kalau ngalor dikit, ini udah masuk ke era Swiss nih Bapak. Lah sono nanti ketemu Tambun Rengas, sononya lagi Rorotan, habis itu kampung saya Melaka. Iya, Melaka Citi nih Bu. Ini cara yang paling efektif dan efisien supaya kita setiap hari selalu sadar ingin melaksanakan sholat 5 waktu, sadar pengen mengeluarkan zakat, infak dan sodako, sadar ingin membantu saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, sadar untuk mengeluarkan zakat, sadar berbuat baik kepada orang lain, sadar berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Caranya sederhana, setiap hari jangan pernah lupa untuk mengingat mati. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, hal yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'asyuhadai ahadun?" Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan golongan orang-orang yang mati syahid? Kita tahu Pak, orang kalau sudah judulnya mati syahid, syahid dunia dan akhirat, maka di alam barzah sampai nanti hari kiamat yaumul mahsyar, mereka mendapatkan tempat yang enak di sisi Allah. Tempat yang enak di sisi Allah, orang-orang yang mati syahid. Kita ada enggak di antara kita yang kemudian nanti di hari kiamat bisa kumpul bersama dengan orang-orang yang mati syahid oleh syuhada? Jawabannya Nabi gampang, na'am, ya. Sahabat bertanya, ayyuman ya Rasulullah? Orang yang bagaimana, orang yang mana yang bisa dikumpulkan bersama dengan syuhada nanti di hari kiamat? Nabi menjawab, man yazkurul mauta fi kulli yaumin wa lailatin isrina marrat. Orang yang selalu mengingat kematian dalam sehari semalam tidak kurang dari 20 kali. Sekarang kita hitung-hitungan pakai jam. Hidup kita sehari semalam berapa jam? 24 jam kali 60 menit berarti 1440 menit. Kita bagi 20. Kesimpulannya, per 1 jam lebih 12 menit. Bagusnya, etisnya, seyogyanya, semestinya kita harus mengingat yang namanya mati. Berarti kalau per 1 jam lebih 12 menit kita ingat mati, berarti kalau sampai sehari semalam sama dengan minimal 20 kali kita mengingat mati. Kenapa kemudian orang yang mengingat mati sampai
bisa berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Karena gini Pak, orang kalau masih ingat mati, kata Syekh Hamid Al-Lafaf, nanti dampak negatif, positifnya 3. Kalau bahasa kita keuntungannya 3. Pertama, nasatul ibadat, rajin ibadah. Orang kalau ingat mati, nanti efeknya rajin ibadah. Yang kedua, ar-rizqu bil kafaf, urusan rezeki berapapun yang dia terima hari itu merasa cukup. Kalau masih ingat mati. Kemudian yang ketiga, ta'jilut taubat. Kalau dia terlanjur berbuat maksiat, nggak pakai nunggu besok, nggak pakai nunggu entar, langsung buru-buru taubat. Ini keuntungan orang yang masih mengingat mati. Makanya orang kalau masih ingat mati, ini 3 hal pasti dilakukan. Namanya manusia biasa Pak. Terutama urusan mata, ini kan paling susah nih jaganya nih ya. Bener nggak? Nggak usah jauh-jauh, dari rumah kemari kita. Ya, di rumah kemari, lewat jalan raya, ada nggak yang ngeliat perempuan cakep yang belum kita tertarik? Banyak. Banyak nggak tuh? Banyak. Malam ini enggak, tadi pagi kebagian kita pas di pasar. Bener ya? Oh, pagi enggak, oh kita kemana-mana siang. Terus ketemu sore. Itu sudah bahasa kita, ujian hidup kita sebagai seorang beriman, manusia yang berkumpul kepada masyarakat. Mata paling sulit dijaga. Yang terpenting kan begini Pak, kalau kita terlanjur berbuat maksiat, kemudian kita ingat mati, akhirnya kita ingat di akhirat nanti ada namanya neraka, akhirnya buru-buru tobat. Begitu ngelihat nggak disangka, nggak diduga, nggak disengaja, langsung akhirnya ya sadar itu berbuat salah dan dosa, buru-buru astagfirullah. Nggak nunggu ntar nggak gitu, nggak. Itu kalau apa? Orang masih ingat mati. Orang kalau masih ingat mati kan dia ingat Pak, nanti di alam kubur ada namanya azab kubur. Orang kalau nanti di alam kubur diazab, nanti bangkit dari kubur, nanti nggak enak. Sampai di padang mahsyar pun nasibnya tidak enak. Nanti di hadapan Allah akan dihisab. Kalau dihisab amal buruknya banyak, bisa-bisa masuk neraka tempatnya api. Kan begitu. Paham ya? Orang kalau masih ingat mati Pak, masih mikir, oh yang namanya orang bakal mati, modal bekal yang dibawa mati yang bisa menyelamatkan kita di sono cuman amal soleh. Akhirnya dengar suara azan, ingat mati, buru-buru sholat. Begitu selesai sholat, oh ingat yang namanya orang bakal mati, ngumpulin amal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal pulang menghadap Allah. Akhirnya apa? Habis sholat gak langsung kabur, ya zikiran dulu, ya istighfar dulu, ya doa dulu, ya sholat ba'diyah dulu, selesai baru pulang. Ya, begitu kemudian sampai di rumah, baru masuk rumah, ada orang beri salam, assalamualaikum. Apa katanya? Pak, minta sedekah, hari ini saya belum makan 3 hari. Ngomongnya lemes banget. Percaya nggak kita? Percaya nggak? Udah gini aja, mau bener mau kagak urusan dia. Yang paling penting kalau emang dia judulnya minta sedekah, kita punya kasih. Gak usah dipikirin itu. Pakai mikir kita, gua nggak percaya. Mana ada orang zaman sekarang 3 hari 3 malam kagak makan, bohong. Tugas kita Pak, bukan menghakimi siapa dia. Yang jelas dia datang minta sedekah, kita punya kasih. Urusan bohong dan tidak urusan dia dengan Allah. Urusan kita ini kesempatan untuk berbuat baik ke orang lain. Sadar kita bahwa nanti yang bisa membuat orang enak di alam barzah diantaranya rajin bersedekah.
Makanya orang kalau rajin sodako nanti kuburannya luas sampai 70 hasta. 70 hasta itu kira-kira 400 meter. Orang kalau rajin sedekah kuburannya terang, tempatnya enak, nyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah. Orang kalau sudah di alam barzahnya enak, mendapatkan nikmat kubur, yang hidup terserah mau kirim doa nggak kirim doa sama saja. Tapi buat orang yang di alam barzahnya susah, hidupnya pelit, kikir, bakhil, ya, ibadahnya males, sholatnya males, ngajinya males, bantu orangnya ogah, fakir miskin anak yatim gak pernah dibantu, mikirin cuman kesenangan dunianya doang, hidupnya cuman berfoya-foya doang. Begitu masuk alam barzah, pertanyaan munkar nakir udah ujian pertama, selebihnya disiksa siang dan malam sampai hari kebangkitan. Di sana kemudian baru teriak dia, Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan hidupku, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Barangkali kalau saya bisa hidup lagi, ya, saya akan mengerjakan amal yang dulu pernah saya tinggal. Sekarang Bapak pikir, orang ngomong seperti ini, ngomongnya udah mati. Ini harapan apa penyesalan, Pak? Harapan apa penyesalan? Penyesal. Makanya Allah bilang innaha kalimatun huwa qailuha, itu mah kalimat atau bahasa orang yang lagi nyesel aja itu. Iya, yang jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakangnya sudah ada alam barzakh. Di sana dia tinggal sampai hari kebangkitan. Kita ingat kita punya kawan dulu, ngopi bareng, senda gurau bareng, ngobrol bareng, usaha bareng, bercanda bareng, ngaji bareng. Emang ajalnya udah duluan datangnya, sekarang dia pulang menghadap Allah, tinggal di alam barzakh. Coba pikirin, dia enak apa kagak? Kan kita begini akhirnya nih, soal enak dan tidaknya, mereka di alam barzakh yang tahu cuman Allah. Tapi sebagai manusia, kita punya cara pandang hidup lah yang diajarkan agama. Apabila di dunianya dia beriman, dia rajin beramal soleh, gak pakai ragu, alam barzakhnya enak, pasti Raudhah min Riyadil Jannah. Nauzubillah. Apabila yang kebayang teman yang seperti itu jahat sama saudara, suka memfitnah, suka mencaci maki, suka menghardik anak yatim, suka menghina fakir miskin, ya, orangnya pikir, orangnya bakhil, sombong, gak karu-karuan, ujub di mata orang. Tuh, dah kalau begitu kita sudah pastikan, pasti di alam barzakhnya kita merasa hidupnya akan tersiksa. Yuk sama-sama nih, ingat mati, efeknya bisa apa? Rajin ibadah. Kemudian yang kedua tadi, dia cepat-cepat tobat. Orang kalau ingat mati, Pak, berapapun rezeki yang dia terima pasti merasa cukup. Kenapa bisa merasa cukup? Karena begini, Pak, kebutuhan hidup kita dijamin Allah. Orang hidup kan yang penting bisa makan, yang penting bisa makan, betul nggak? Ketika yang Allah kasih cukup untuk makan hari ini buat kita, makan untuk istri dan anak-anak kita, apa yang mau dipikirin? Ya, sekarang kita tumpuk-tumpuk harta benda, toh pada waktunya kita pulang menghadap Allah nggak ada yang dibawa. Maka yang ada tinggal disyukuri, cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ingat mati, begini jadinya nih. Man, kalau orang yang diingat cuma dunianya doang, berapapun harta yang Allah berikan, berapa banyak rezeki yang Allah berikan, nggak akan pernah merasa cukup. Kenapa nggak pernah merasa cukup? Karena angan-angannya tinggi.
angan-angannya tinggi. Nih kalau Nabi bikin garis gini Pak, dalam kitab Sahih Bukhari itu Nabi satu ketika pernah bikin garis segi empat, di tengahnya Nabi garis panjang seret sampai melewatin kotak itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna dibalik semua ini? Apa maksud kau membuat garis ini? Apa kata Nabi? Yang kotak ini, garis kotak ini umur manusia. Ya umur manusia segitu. Kalau ditetapkan 60 ya 60, 50 ya 50, 70 70, ibaratnya kotak udah permanen. Garis tengah itu maknanya apa? Maknanya angan-angan manusia. Lihat seberapa panjang angan-angan manusia, garis tanpa putus. Yang membuat mereka berhenti berangan-angan, ya udah kotak itu, apabila ngelewatin kotak, kalau bahasa kita itu hanya angan-angan dalam benak dan pikiran manusia saja, yang jelas tidak akan pernah sampai cukup sampai pada hatta zurtumul maqabir. Panjangnya angan-angan manusia itu garis tanpa batas. Umur manusia sudah dikotak-kotakin oleh Allah. Ada yang 50, ada yang 60. Mudah-mudahan umur kita sampai 150 tahun. Amin. Amin. Bener nih. Udah gini aja. Mau umur berapa kayak kita minta sisa umur yang Allah berikan ini diberkahi. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Amin ya Allah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua hadir di majlis ini bisa menyadarkan diri kita. Ingat, yang namanya manusia ada waktunya pulang menghadap Allah. Orang pulang harus bawa bekal karena jarak tempuhnya sangat jauh. Orang kalau jarak tempuhnya sangat jauh, yang dipikirin bekalnya yang banyak. Semakin banyak bekalnya, insya Allah di perjalanan kita akan semakin merasa aman, gak khawatir, gak bimbang, sampai pada tujuan kita yang terakhir, masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.